wabarakatuh. Bapak Ibu dosen pemudi PPG PAI dalam jabatan 2025, perkenalkan saya Gika Nirmala Farohmah dan PAI di SDN Sari 23 sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan S3 tahun 2025 dengan NIM 209250185. Pada hari ini saya akan melakukan pembuatan video UKIN unjuk kinerja pembelajaran PPG 2025. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Berilah saya ilmu dan berilah saya pengertian. Bersama kamu selamat pagi Bu Nirma. Selamat pagi anak-anak.
Pagi ini kita akan belajar. Sebelum pelajaran, Bu Guru akan mengecek presensi dulu ya. Mas Denis Syahrul, Mas Gika Muhammad Ridwan, oke. Mbak Fatina Indah Nur Aulia, oke. Mas Isa Ridwan Kurniawan, oke. Muhammad Arfan, Mbak Naura Sabil Zuhur, Mbak Penosa Talita, Mbak Zahra Fukaina Artanti, oke. Mas Riyandi Kurniawan, oke. Pagi ini kita belajar tentang apa? Hukum halal dan Iya. Kita belajar hukum halal dan haram. Sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru mau tanya dulu. Kita kan sering mendengar kata halal, haram. Kadang sering kita menggunakan istilah itu. Halal itu apa toh? Ada yang bisa jawab? Halal itu apa? halal adalah kegiatan yang Oh ini halal, oh ini halal. Boleh, ini haram. Kadang kan kita gitu. Halal itu apa? Yang kalian tahu? sesuatu yang diizinkan atau Sesuatu yang diperbolehkan. Kalau haram, apa? sesuatu yang tidak diperbolehkan. Sesuatu yang tidak diperbolehkan. Oke, hari ini kita akan belajar itu. Sebelumnya, oke, halal sama haram. Oke. Sebelum lanjut materi, silakan dilihat dulu videonya ya tentang halal dan haram. Nah, Sasmi, di sini tempatnya. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bahan masak, sayur, dan juga buah biji yang kesukaan Sasmi. Kalau gitu, sambil bantu mandiri ya, Bu. Iya, Sasmi, aku apa saja yang kamu ambil? Ini Bu. Astagfirullahaladzim Sami. Ada apa Bu? Kenapa kalian bersihkan makanan yang Sami pilih salah ya Bu? Tidak semuanya salah saya. Hanya saja versi ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis ini terbuat dari daging mati yang dihalalkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram, sama sudah mengerti Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua yang ada di laut. Kalau kandungan halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan dilakukan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang berdarah, dan juga darah. Oh, begitu ya Bu. Tapi Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika kita berkumpul di waktu wudhu, Bobo sengaja untuk sebagian air di umurnya itu Bu.
dan sama, halal dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu halal. Misalnya, jujur, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya ketupat makanan musuh. Berbohong dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Dari video tadi kita dapat belajar tentang apa? halal dan haram. Halal dan haram. Contohnya apa tadi? Pertama, artinya dulu halal tadi apa? Sesuatu yang diperbolehkan. Sesuatu itu apa saja? Apa ya? Makan. Sesuatu yang diperbolehkan. Kalau haram, sesuatu yang dilarang. Contohnya yang halal tadi apa? Nasi. Terus sayur, Buah. terus Daging daging ayam. ayam, Daging sapi. terus Daging domba. domba. Kalau yang haram contohnya Daging babi. daging babi. Kenapa kok babi haram? Karena Kenapa? ada kotorannya Karena di dalam. iya, kalau kita tahu apa yang di Al-Quran itu pasti ada maknanya toh, nanti Bunda jelaskan. Sekarang kita belajar tentang definisi dulu, halal itu apa, haram itu apa. Oke. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. ya untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Jadi tidak hanya makanan saja yang bisa dikatakan halal atau haram. Jadi apa yang kita gunakan, pakaian itu juga bisa termasuk, atau yang dilakukan, perbuatan itu juga bisa dikategorikan bisa halal atau haram. Selanjutnya, haram itu apa? Kebalikannya, berarti segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Oke, kita tahunya dari mana itu halal itu haram? Oke, kalau dalam Islam, dasar hukumnya halal atau haram itu kita merujuk pada 3. Yang pertama, apa ini? Al-Quran. Kedua, hadis. Ketiga, apa? Ijtihad. Yang pertama dulu Al-Quran. Oke, Al-Quran kan setiap hari kita baca toh. Al-Quran adalah sumber hukum utama dan pertama dalam agama Islam. Oke. Jadi segala yang dihalalkan dalam Al-Quran pasti itu halal. Dan sebaliknya, segala yang diharamkan dalam Al-Quran pasti itu adalah haram. Nggak bisa dibolak-balik karena Al-Quran itu firman-Nya Allah dan itu sudah pasti, nggak mungkin diubah oleh manusia. Selanjutnya, hadis. Hadis itu apa? Hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kalau di dalam Quran tidak ada, kita merujuknya ke hadis. Hadis itu apa? Hadis adalah sunnah, atau disebut sunnah, yaitu perkataan itu sabdanya Nabi. Jadi apa yang dibilang oleh Rasulullah itu namanya sabda. Kemudian perbuatan Nabi Muhammad dan ketetapan Nabi Muhammad, itu namanya hadis. Tahu bedanya ya? Kalau Al-Quran tadi firman-Nya Allah, kalau hadis itu segala sesuatu yang datangnya dari Rasulullah. Yang ketiga, ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad berasal dari kata apa? Ijtihada yastahidu ijtihadan, yaitu artinya upaya atau kemampuan. Jadi ijtihad itu adalah pengerahan segala upaya, dalam hal ini ada upaya daya pikir, yaitu yang dimiliki oleh para mujtahid. Orang yang beristihad disebut dengan orangnya. Kalau musyawarah kan namanya istihad. Kalau orangnya disebut mujtahid. Oke. Apakah semua orang boleh ikut istihad ini? Tidak boleh.
ada syarat khususnya. Siapa? Biasanya ulama. Mereka itu ada kriterianya. Biasanya hafal Quran. Dia sudah hafal berapa hadis, berapa ribu hadis. Itu syaratnya. Tuh. Di Indonesia, orang yang berijtihad adalah siapa? Para ulama yang tergabung dalam, pernah dengar MUI? Pernah. Pernah. Apa singkatannya MUI? Majelis Ulama Iya, Indonesia. Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian membeli makanan atau barang, biasanya kalau sudah dilabeli halal, itu ada hasil dari ijtihad para ulama. Jadi nanti misalkan kalian membeli makanan, silakan dilihat labelnya. Ada tulisan halal. Itu berarti itu boleh dikonsumsi. Di Al-Quran kan jelas kalau halal itu halal, haram itu pasti haram, nggak bisa dibolak-balik. Di Quran surat Al-Maidah ayat 87 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Jadi apa yang sudah dihalalkan jangan diharamkan. Begitu juga sebaliknya. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu di Quran surat Al-Maidah ayat 87. Video selanjutnya yaitu kalian menebak mana hewan yang halal, mana hewan yang haram. Oke? Dijawab bareng-bareng ya. Dan haram berarti makanan halal termasuk buah-buahan yang bersih, sayur mayur, biji-bijian, ikan, dan daging dari hewan tertentu yang disembelih dengan cara tertentu. Ini untuk memastikan hewan tersebut sehat dan tidak disiksa selama proses pemilihan dan semua darahnya dikeringkan. Sementara itu, makanan haram mencakup hewan yang dianggap najis atau tidak sehat untuk dimakan, hewan yang telah mati sebelum disembelih atau disembelih secara tidak benar. Selain itu, haram juga mencakup minuman keras, beralkohol, darah, dan hewan karnivora. Nah, di video kali ini, bisakah kamu menebak mana makanan hewan yang haram dan yang halal? Kamu akan diberikan waktu 5 detik per hewan. Nah, kalau kamu sudah siap, tolong bantu channel ini dengan subscribe dulu ya. Ayo kita mulai. Hewan yang pertama. Beruang. Oke, jawabannya adalah haram. Haram untuk dikonsumsi. Gimana? Masih cukup mudah ya? Nanti akan semakin sulit nih. Lanjut lagi ya. Kecoa. Nah, jawabannya kecoa itu haram karena serangga akan dimakan. Hal ini karena serangga dianggap tidak menyenangkan dan halal selalu dikaitkan dengan akal yang baik. Hewan yang ketujuh. Halal. Kenapa kok halal? Karena Apa yuk? Jawabannya adalah itu halal. Walau dalam ada serangga, tetapi halal mengonsumsi pakai larang berdasarkan hadis yang sudah dijelaskan. Lanjut lagi. Hewan yang terakhir. Ikan hiu, halal kok haram? halal. Halal. Kenapa kok halal? Karena ini ikan laut. Tapi kan hiu kan kayak serem buas ya. Halal. Ikan hiu termasuk halal loh. Iya, masuk halal. Semua jenis ikan laut itu halal. Kecuali yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Walaupun masih ada beberapa yang menggunakan ikan hiu itu termasuk halal. Selanjutnya Bu Guru kasih tugas ya.
Silakan nanti didiskusikan sama kelompoknya, terus nanti dipresentasikan ke depan. Siap? Siap. Oke. 20 menit buat mengerjakan ya. Silakan diskusi sama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok sapi itu halal ya? Karena sapi itu termasuk jenis hewan yang dihalalkan. Makanan halal apa saja di situ? Ikan, daging ayam, sayuran, dan buah. Terus kalau yang haram apa saja di situ? Terus sama? Bisa bedakan kan mana yang halal mana yang haram? Oke, adik ditanyakan? Tidak. Oke, minuman yang apa kemarin yang disampaikan tentang minuman yang halal dan oke, dihadapkan ke depan. Oke, yang termasuk yang halal mana saja? Susu, Ya. soda, dan jus buah. Ya, yang haram? Darah, alkohol, dan minuman keras. Oke, itu termasuk yang haram. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, sudah paham berarti? Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sebelum Bu Nirma akhiri pelajarannya, kita review dulu materi hari ini. Yang pertama tadi halal sama haram. Halal itu tadi apa? Segala sesuatu yang Diperbolehkan untuk diapakan? Untuk dikonsumsi, digunakan atau dilakukan. Kalau haram, segala sesuatu yang dilarang untuk dilakukan, dikonsumsi dan digunakan. Oke, dari pelajaran hari ini kita bisa apa? Bisa diusahakan bisa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kalau kamu sudah tahu mana yang halal, mana yang haram, di rumah sehari-hari bisa diterapkan. Mau membeli makanan silakan dilihat dulu labelnya, itu halal atau haram. Paham? Paham. Ada yang ditanyakan untuk hari ini? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Bu Nirma akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa di rumah tetap belajar. Oke. Sebelum diakhiri, kita berdoa dulu. Yuk, Mas Donis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat siang, Bu Nirma. Selamat siang anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.